Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Adelia, Aulia, Firman, Ya. Ibnu, Ya. Satrio, Naila, Murcahyo, Prawira, Rian, Sekar, Tantri, Triwahyuni, Tri Rahayu, Yolanda, Kita meneruskan materi pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Apa sih suhu itu? Suhu adalah Ayo, apa? panas dinginnya suatu benda. Panas dinginnya suatu benda. Derajat panas dinginnya suatu Benda. Apa alat pengukur suhu? Coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam termometer? Termometer. Ya, termometer itu ada termometer apa aja sih? Termometer. Ayo. Panjang. Termometer badan. Wah, termometer Ayo. ini. Kalau misalnya pada saat pandemi kemarin nih ya, pandemi kemarin, kalian kalau ke sekolah pasti diukur pakai termometer. Apa itu namanya? Oh iya, ada yang Gun atau stand termometer. Kalau sudah belum? belum. Oh, jadi tujuan pembelajaran hari ini ya kita belajar tentang perpindahan kalor. Ya yang masih berkaitan dengan suhu dan masih dengan suhu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menganalisis perpindahan kalor itu ada apa aja sih ya kan? Nanti saya jelaskan. Yang kedua kita akan menganalisis pemecahan masalah yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga kita nanti akan merancang dan menguji ya tentang produk sederhana tentang permasalahan yang kalian alami. Yang ketiga nanti kita akan merangkainya. Kita setelah merancang, kita merangkai, kita menguji coba produk yang akan kalian buat. Untuk saya jelaskan sedikit, saya mau tanya sih, kalau kalian ke sekolah, ya kalian kan ke sekolah sering bawa bontot tuh, ya nggak? Bawa bontot, bawa minum. Bagaimana sih cara menyimpan makanan atau minuman agar tetap awet panasnya atau dinginnya yang berkaitan dengan perpindahan kalor? Dengan wadah yang tertutup dengan rapat. Dengan wadah yang tertutup dengan rapat. Termos. Kalau air minum pakai termos ya. Terus apa lagi? Pakai Magicom. apa? Taruh di plastik biar tidak tumpah. Apa lagi? Taruhan. Apa lagi? Taruh wadah ya, wadah yang safety yang jelas ya. Terus solusinya bagaimana? Kalian sudah menjawab tentang bagaimana sih cara menyimpan makanan dan minuman supaya awet, panas dan dinginnya. Bagaimana solusi alternatifnya? Apakah dengan membawa termos ke sekolah? Efektif nggak bawa termos ke sekolah? Enggak. Pakai plastik katanya. Efektif nggak pakai plastik? Apakah dia bisa bertahan? Tidak. Kalau air panas kan melepuh. Kan tipis bahannya. Nah, karena plastik itu bahannya tipis. Apa sih solusinya? Itu yang akan kita bahas. Akan kita pelajari. Ya. Solusi itu apa? Adalah perpindahan kalor dari suatu zat tanpa disertai perpindahan
tersebut. Contohnya apa? Memanaskan logam. Kamu mau nggak usah yang itu. Kamu panasin Es motornya dulu. Pasti. logam, sendok lah. Sendok itu kan termasuk logam ya. Kamu panasin di atas kompor atau di atas api. Apa yang logam rasakan? Atau yang jelas sebagai penghantar panas yang baik itu merupakan adalah kompor. Kalau penghantar kalor yang buruk itu disebut solor. Contohnya kayu ya. Kenapa sih kok kayu itu dibilang isolator bukan penghantar panas yang baik? Karena dia supaya tangan kita nggak panas. Jadi kalau pada saat kita masak ya pakai sutil yang besi, apa yang tangan kita rasakan? Panas. Berarti itu emang menghantar. Nah, bagaimana supaya nggak panas? Pakai kayu. Pakai plastik supaya tangan kita nggak panas. Ini ada contoh soal. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penangkang 20 cm persegi dengan perbedaan suhu. Kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien produksi termal 0,2 kalori meter per sekon kuat derajat Celcius, tentukan laju alir kalor. Ya, bisa ya. Kedua, konveksi. Apa sih konveksi itu? Berarti kalau konveksi itu terjadi karena ada perbedaan massa jenis zat. Jadi zat cair dan gas. Ini contohnya yaitu terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari dan angin laut terjadi pada malam. Nah, ini contoh konveksi ada di lemari es. Nggak mungkin kan kita mau bawa lemari es ke sekolah untuk mempertahankan panas dan dinginnya suhu suatu benda. Yang secara radiasi, berarti radiasi jelas-jelas radiasi berarti dipancarkan oleh perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi sinar matahari itu langsung tanpa melalui kelompoknya masing-masing. Serius cuy. Kamu buat judulnya apa judulnya? Udah jelaskan juga harus dengan ada apa aja? Apa perbedaan suhu dan Ini diisi dong. Apa perbedaan suhu dan kalor? perbedaannya? Suhu itu apa? Kalor itu apa? Cari. Peringatan berarti. Bikin berat Lempok gitu. apa? Gambar. Coba buat aja. Sudah? Kelompok 1 sudah? Wis. Kelompok 2 sudah? Jadwalnya sudah disusun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1 ingin membahas atau mempresentasikan cara hasil rancangan desain kelompok membuat cooler bags gitu. Ya. 1. Membuat sketsa atau gambar cooler bags. Terus. 2. Gunting atau memukul aluminium foil berdasarkan ukurannya. 3. Rakit tas supaya rapi. Dan ini es gel itu dibahas. Dan es gel juga. Es gel. Cara membuat es gel. 1. Campur semua bahan yang telah ada. 2. Masak hingga mengental. 3. Masukkan ke dalam plastik renang. Dan 4. Simpan ke dalam lemari es. Tunjukin. Oh, rancangan gambar. Ukurannya. Iya. Dari kelompok 2 mempresentasikan gambar Desain. Jadi itu gambar ya? Ya kalau tunjukin aja. Ya nggak apa-apa itu. Kalau tunjukin gambar itu nggak apa-apa. Ya, panjangnya 26 cm. Kali 2 dan lebaran 13 cm. Tingginya 26 cm kali 2, panjang 23 cm dan lebar 13 cm. Untuk ukuran ice pack-nya belum. Ice pack, es gel. Itu belum. Berapa gram? Itu belum. Sebelah pakai emoji ya. 20 gram itu. 200 gram. Kelompok 3 rancangannya Tingginya 30, panjangnya 25, lebarnya 20. apakah sudah? Kalau ngomong malu. Oh, ini bintangnya apa? Ini ya. Nih ya, Ibu minta tolong kalian isi lembar refleksinya. Ini kan kita Biar dicoret aja deh. Enggak, saya tambah. Yang full power. Sudah? Sudah. Dicoret ya, Bu. Dicentang dan diisi. Mana sih gambar yang terpaksa? Ini aja sih. Jadi ada ya. Apa orang yang apa sih yang baru apa yang Refleksinya. Kurang menang. Dia nongkrong. emang aku mau tahu. Sekarang bahkan udah satu. Ayo. Bu, 5 tambahan Mas Bu. Kenapa ya? Mulak joget sendiri dan sendiri. Besok untuk pertemuan selanjutnya kalian bawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk merakit cooler bag dan ice pack-nya. Kalau ice pack mungkin sudah kalian buat di rumah. Ya, kalian bawa yang sudah dalam bentuk beku. Ya, jadi nanti akan kita uji coba setelah cooler bag-nya jadi. Nanti kita akan menguji coba antara cooler bag dengan ice gelnya di kelas. Ya, terus nanti kalian akan mencatat
suhunya, perambatan kalornya, bagaimana perambatan kalornya yang terjadi, berapa lama suhunya itu akan mencair, atau berapa lama awetnya si makanan atau minuman yang ada di dalam cooler bag kalian. Paham? Paham. Paham. Kalau sudah paham, jangan lupa minggu depan dipersiapkan lagi, pertemuan selanjutnya dipersiapkan lagi alat dan bahannya ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang kalian gunakan. Jadi jangan membawa selain alat dan bahan yang kalian gunakan. Ya, paham? Siap melanjutkan kegiatan kemarin? Siap. Sedikit saya akan mengulas tentang kegiatan kita kemarin. Kemarin kita minggu kemarin di pertemuan pertama kita telah melakukan apa? Kita telah merangkai. Ya, kita telah membuat atau merancang, ya, mendesain produk yang akan kita buat hari ini, yang akan kita rancang hari ini. Jadi kegiatan hari ini apa saja? Merangkai cooler bag. Merangkai cooler bag, terus uji coba ice cooler bag dan ice gel. Jadi untuk kegiatan hari ini kita silakan kembali duduk per kelompoknya masing-masing sesuai kelompok pada pertemuan kemarin. Ya. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Bukan mau kamu nang. Jadi baca dari tinjau ini. Ini belum. Sabar, Ge. Yang belum ke presentasi. Ini sudah diisi. Diisi dulu. Bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor pada proyek sederhana yang kalian Sudah? Kalau sudah, kita lihat, kan kita uji apakah perambatan kalor yang terjadi pada ice gel yang ada di dalam cooler. Berapa lama ice gel itu akan bertahan? Boleh kalau mau dijemur di luar nggak apa-apa. Jadi kita lihat nanti perpindahan kalornya bisa terjadi secara apa aja, bisa misalnya dengan dipanaskan, dengan perpindahan kalor secara radiasi, apa yang akan terjadi? Ya boleh kalau di luar. Tapi jadi sama. Tolong suruh tidur santai. Nggak bisa. Terima kasih atas kesempatannya kelompok kami mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat. Di mana kelompok kami membuat kalor bag dan es gel. Fungsi dari kalor itu sendiri
merupakan sistem pendinginan yang berfungsi sebagai penyerap panas dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder sehingga pengoperasian ini tetap lancar. Sistem terbuka ini bekerja dengan cara melakukan pendinginan melalui media air laut untuk menyerap panas. Bagaimana cara menggunakan color bag? Untuk menggunakan color bag, kita dapat memasukkan es gel yang sudah dibekukan semalaman atau es batu ke dalamnya guna menjaga suhu di dalamnya tetap dingin. Suhu dingin ini bisa bertahan hingga 24 jam berkat lapisan styrofoam pada color bag yang dapat menahan udara dari luar masuk ke dalam. Selain color bag, kelompok kami juga membuat es bag gel gel untuk mendinginkan suatu produk. Umumnya kandungan es bag ini adalah mengandung nitrat, urea dan kalsium, sehingga produk ini tidak boleh dikonsumsi. Untuk lebih sederhana, kelompok kami membuat es gel menggunakan tepung kanji dan gel yang terdapat di dalam pampers. Setelah melakukan uji coba ini, gunakan gel. Udah. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Coba tanya. Berapa lama kalian melakukan percobaan? Ada lagi, ada kelompok lain yang mau mencoba mempresentasikan? Silakan, balik ke tempatnya. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian melakukan percobaan dengan membuat produk color bag dan ice gel, maka dapat disimpulkan fungsi color bag itu untuk mempertahankan atau mengawetkan, ya, mengawetkan sementara produk makanan atau minuman supaya dapat bertahan lama. Terus fungsi ice gel itu apa? Apa fungsi ice gel? Atau untuk mendinginkan suatu produk dalam waktu 10 menit. Jadi fungsi ice gel itu adalah untuk mendinginkan suatu produk. Jadi sehingga kalau nih dalam cooler bag diberikan ice gel, fungsinya untuk apa? Untuk memperlambat, ya, untuk memperlambat perpindahan kalor yang terjadi. Sehingga misalnya kalian memasukkan buah-buahan, makanan biasanya ke dalam cooler bag, itu perambatan kalornya akan lebih panjang, perambatannya panjang sehingga makanan atau minuman yang di dalam cooler bag yang sudah dimasukkan ice gel itu proses ke suhu normalnya akan terasa lama, jadi awet. Ya, makanan yang ada dalam cooler bag itu akan awet suhunya. Biasanya cooler bag itu digunakan untuk ibu menyusui yang kerja. Ya, gunanya untuk apa? Dia untuk menyimpan ASI sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Gunanya untuk apa? Satu, gunanya untuk apa, Bu? Kok dimasukin ke cooler bag dulu sebelum dimasukkan ke freezer? Untuk mempertahankan suhu yang ada di dalam ASI. Suhu dalam ASI itu kan, kalau ASI itu kan hangat tuh ya. Kalau dimasukkan ke cooler bag, jadi dia konsentrasi suhunya akan tetap hangat. Jadi kesimpulan untuk kita membuat cooler bag dengan cooler ice gel itu adalah untuk memperlambat, ya, memperlambat penurunan atau kenaikan suhu di dalam cooler dan cooler bagnya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti LKPD-nya dikumpulkan itu untuk sebagai penilaian, satu penilaian kelompok kalian, ada penilaian kinerja dan penilaian kelompok. Bagaimana proses pembelajaran hari ini?
Nah, terus kayak mana sih kalian menyelesaikan kesulitannya? Ada nggak? Bisa. Bisa tidak? Bisa terselesaikan tidak? Bisa. Bisa. Buktinya cooler bag-nya pelajaran hari ini selesai. Untuk minggu depan ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Nanti kalian pelajari tentang teori kinetik gas di rumah ya. Kalian pelajari di rumah tentang materi teori kinetik gas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu terlebih dahulu. Semua siap. Kita mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ini maka ini maka ini tiga boleh. Konsentrasi. Ini berapa? Jika ini dua, maka ini tiga. Jika ini dua.